إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur hanyalah milik Allah, Zat yang maha agung, Zat yang maha mulia, yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat kembali berjumpa, berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Dengan satu harapan besar, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima semua amal ibadah kita dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berpesan untuk diri sendiri dan juga untuk para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yajiduka ma amarak wala yajiduka ma nahak. Allah Subhanahu wa ta'ala menjumpai kita manakala kita semua sedang melakukan perintah-perintah Allah, dan Allah tidak menjumpai kita manakala kita semua sedang melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ketakwaan yang membuat kita semakin merasa dekat dengan Allah dan bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara sekian banyak nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah nikmat iman dan Islam.
Satu nikmat yang dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya jauh-jauh lebih besar. Dengan nikmat iman dan Islam inilah Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Namun setelah dalam diri kita ada kalimat tauhid, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melewati sebuah proses yang pasti dan pasti akan kita jalani, yaitu proses di mana setelah orang beriman kepada Allah, maka mereka akan diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Banyak kita mengira bahwa setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita dibiarkan begitu saja oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah uji dengan berbagai macam fitnah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'lamanallahu alladhina jahadu. Untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar memiliki iman yang kuat, yang benar-benar bermujahadah dalam agamanya, dan siapa di antara mereka yang benar-benar bersabar. Subhanallah, ujian yang kita terima tidak akan pernah berhenti. Bahkan di dunia ini adalah merupakan tempat ujian, bukan tempat bersenang-senang. Bahkan fitnah di dalam ayat Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dengan menggunakan kalimat fitan. Fitnah yang terdiri daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Di dalam mukaddimah tadi ayat kita sudah dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan salah satu ujian yang terberat buat umat Nabi Muhammad adalah bisyai'im minal khawfi wal ju'i. Munculnya perasaan takut yang besar dalam diri kita, terutama takut menghadapi permasalahan-permasalahan dunia. Takut kalau hidupnya tidak sejahtera, takut kalau dunianya hilang. Ketakutan-ketakutan inilah yang terbesar menghantui diri kita, padahal kita tidak sadar ada ketakutan-ketakutan yang besar, yang jauh lebih besar, yang nanti akan kita hadapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat harta kita, tidak ada manfaat anak-anak kita, kecuali mereka yang berhadapan dengan Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang selamat. Kita sering kali risau dengan dunia, tapi kita tidak sadar bahwa ketakutan nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat amal-amal kita ditimbang, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di mana di hari itu kita sudah tidak bisa lagi berbohong. Semua anggota tubuh kita akan berbicara. Kulit akan berbicara, lisan akan berbicara, anggota tubuh akan berbicara. Tidak ada yang bisa kita lakukan bohong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ada 3 kelompok manusia yang nanti di saat mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan angkat perasaan takutnya. La yahuluhumul faza'ul akbar, di mana di hari itu tidak ada ketakutan melebihi ketakutan yang jauh-jauh lebih besar daripada ketakutan kita di dunia. 3 kelompok manusia ini, la yahuluhumul faza'ul akbar wa la yanaluhumul hisab. Mereka tidak akan mengalami rasa takut dan mereka tidak akan menjalani proses hisab. Siapakah 3 kelompok manusia ini? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillah. Seseorang yang senantiasa
hari-harinya selalu sibuk dengan membaca Al-Quran, semata-mata mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, maka kelompok ini yang nanti akan dicabut perasaan takutnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sudah merasa tenang dengan Al-Quran, bahkan Al-Quran akan mensyafaati orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, man syaghalahu bil Qur'an wa bi dzikrillah, barang siapa yang hari-harinya disibukkan dengan Al-Qur'an, dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah? A'taituhu, kata Allah, aku akan berikan afdhala ma a'taituhu sa'ilin. Aku akan berikan kepada orang yang sibuk dengan membaca Al-Qur'an, yang sibuk dengan berzikir walaupun dia tidak minta kepada Allah, maka orang ini aku akan berikan melebihi daripada mereka yang selalu meminta ya Rob, ya Rob, ya Rob. Inilah kelebihan orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, satu kelompok lagi, ad-da'i yad'una ila shalah ibtigha'a wajhillah. Para da'i, mereka yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan mengharapnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajak kepada salat, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanggung jawab terbesar kita adalah sebagai dai, sebagai orang yang melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka profesi seorang dai adalah merupakan profesi yang terbaik. Walaupun mungkin kita punya keterbatasan, tapi dai memiliki satu modal utama adalah kemampuan untuk mengajak, walaupun tidak di podium, walaupun hanya kita mendekati seorang dua orang yang ahli maksiat, maka itu kita tercatat sebagai seorang dai. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah rajulun ahsana fima bainahu wa baina mawali. Seseorang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang di sekelilingnya, maka dengan kebaikan inilah orang itu mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan yang terus dilakukan nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kebaikan tersebut, walaupun amal soleh itu kecil, namun bisa jadi di mata Allah itu adalah merupakan amal yang besar yang menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan menjadi wasilah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita menghadapi ujian-ujian dalam hidup ini, karena sungguh hakikat dari ujian yang diterima oleh kita adalah bukti sayang cinta kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah cinta sayang kepada hambanya, maka Allah akan uji hamba itu dengan berbagai macam permasalahan, tapi dengan satu tujuan utama, agar hambanya itu terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang istiqomah, hamba-hamba yang terus melakukan amal soleh tanpa henti. Jangan pernah putus asa dengan amal soleh, jangan pernah berhenti dengan amal soleh, terus lakukan. Mudah-mudahan ini akan membawa kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى لم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاعون والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا ومن جميع البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا الله يا ربنا di hari yang mulia ini ya Allah di Sayyidul Ayyam tidak ada harapan yang kami minta kecuali Kau ampuni semua dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rabbana, berkahi hidup kami ya Allah. Berkahi sisa umur kami untuk takwa dan mengabdi kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, angkat segala kesulitan-kesulitan kami ya Allah. Permudah segala urusan-urusan kami ya Allah. Kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Wafatkan kami semua dalam keadaan terbaik. Wafatkan kami semua dalam husnul khatimah. Permudah lisan kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kesabaran kepada kami dalam menghadapi ujian hidup ini ya Allah. Berikan kesabaran kepada kami ya Allah. Jadikan sabar ini sebagai ladang pahala buat kami ya mujibas sailin. Istajib doana ya Allah. Kabulkan semua doa-doa kami ya mujibas sailin. Rabbana iftah bainana
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.